Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Belajar Web Medan. Kali ini kita akan bahas mengenai tabel. Ya, apa fungsi tabel dan materi apa yang akan kita bahas pada tabel. Ya. Pada seri ini kita udah belajar mengenai judul, paragraf, ya, maupun daftar ya. List. Baik, di bahasan kita kali ini yaitu tabel. Fungsi tabel sebenarnya ada dua. Yang pertama untuk menampilkan data, ya, agar data itu sebenarnya tujuan utamanya agar data itu mudah dibaca. Ya. Jadi tujuannya menampilkan data. Tabel banyak digunakan pada pemrograman, ini sering digunakan. Kemudian fungsi tabel yang kedua yaitu merapikan layout. Teknik merapikan layout dengan tabel masih cukup banyak kita jumpai gitu. Walaupun layout ya kebanyakan sekarang di akhir-akhir ini menggunakan CSS gitu, karena lebih fleksibel daripada tabel. Baik, di bahasan kali ini kita akan bahas cara membuat tabel. Ya, tabel kalau kita buat menggunakan Word gitu, itu tentunya sangat mudah dengan mengisi jumlah baris dan kolomnya atau drag gitu ya, dan jadi tabelnya. Bagaimana dengan membuat tabel di program gitu ya, tentunya kita berbicara kepada mesin gitu ya, menuliskan kode supaya mesinnya menampilkan tabel gitu. Baik, yang kedua yang kita bahas yaitu mewarnai, karena biasanya tabel diwarnai gitu ya. Oke. Kemudian ada row span dan col span. Kalau kita bandingkan dengan pemahaman kita di Word gitu, di Word itu ada istilah merge cell gitu ya, merger, menggabungkan sel. Jadi teknik itu ada di HTML, dikenal dengan row span. Row itu artinya baris ya. Jadi yang mau dilebarkan itu baris gitu. Jadi dua baris atau lebih digabungkan jadi satu, itu diistilahkan dengan row span. Sedangkan col span itu melebarkan dengan cara menggabungkan dua kolom atau lebih, kolom col span. Baik, langsung saja kita ke coding. Klik kanan folder kalian, simpan dengan nama tabel .html karena kita masih belajar HTML. Simpan, kita buat standar HTML-nya, enter. Kalau kebesaran menggunakan Sublime, Anda bisa mengecilkannya dengan CTRL di keyboard dan scroll di mouse, sama kayak di Word. Baik, kita akan buat tag tabel ya, tabel. Kemudian tag tabel ini banyak ya isinya ya, banyak anaknya, seperti tag daftar kemarin itu ada OL, LI. Kemudian kalau tabel kita lihat tabel pembukanya, kemudian ada namanya TR ya. R-nya ini kalau nggak salah ini row ya, table row, jadi baris. Baris. Jadi ini table menandakan ini bungkus luar, ini bawasan, ini tabel gitu. Kemudian di dalam tabel kita bilang
kita mau buat baris gitu. Jadi kita bikin TR, artinya minta baris. Kemudian di baris itu pasti kita minta kolom ya, minta kolomnya. TD Oke, TD misalkan ini kolom atau sel. Sebenarnya kalau dibilang kolom ya nggak kolom gitu, karena kalau kolom kan seluruhnya sampai bawah. Kalau lebih tepatnya sel, tapi dia ke kanan ya. Nomor, misalkan kita bikin lagi sel ke kanan atau kolom ke kanan gitu ya. Nama atau NPM lah gitu ya, atau NIM. Kemudian nama ya. Oke, ini kita buat. Sebenarnya spasi ini tidak berpengaruh di tampilan ya. Oke. Jadi ini tabel tag bungkusnya. Bahwasannya ini kita mau buat tabel. Kemudian ada tag TR. Kita memberitahu bahwasannya kita mau buat baris. Kemudian TD ini kolomnya ke kanan, tapi lebih tepatnya sel. Nomor, NIM, nama. Oke. Selanjutnya kita coba buka, klik kanan filenya, open containing folder. Oke, kita double klik aja. Ya, ini nomor, NIM, nama ya. Nggak ada bordernya. Sekarang kita tambahkan bordernya. Oke, ada atribut ya, atribut yang bisa kita buat di tag tabel buka ini. Namanya border. Kita kasih value-nya 1. Sekarang kita lihat lagi, kita refresh. Oke, sudah ada bordernya, nomor, NIM, nama. Ini tabel yang kita maksud ya, tabel yang orang-orang maksud biasanya seperti ini, punya border. Ya, sekalian saya jelaskan, tabel yang digunakan sebagai layout biasanya tabel yang tidak memiliki border. Oke. Tabel yang biasa digunakan untuk layout adalah tabel yang biasanya bordernya tidak di set. Orang nggak tahu itu tabel, bahwa orang tidak melihat itu tabel. Ya, padahal itu tabel. Oke, sekarang kita coba membuat satu baris lagi ya. Kita isi satu NIM-nya gitu ya, nama. Bagaimana caranya? Saya sudah bilang, pertama beritahu dulu kita mau buat baris. Kita mau buat baris, apa sel yang bakal ke kanan? Sel pertamanya adalah nomornya 1, NIM ya, NIM kalian, atau terserah, atau diikuti saja. NIM-nya 103 50 150. Oke, untuk nama Muhammad Zain. Oke, kita lihat hasilnya, kita refresh. Oke, sudah bisa ya. Kita scroll. Baik. Jadi kalau di awal baiknya kita menuliskan kodenya seperti ini gitu ya. Jadi sama persepsi otak kita, pemikiran kita dengan tampilan nantinya, yaitu ini selnya atau kolomnya, kemudian ke kanan ada NIM, ada nama, di bawahnya nomor 1, ada NIM-nya, ada nama, sama kan dengan hasil yang akan kita maksud. Oke. Tapi sebenarnya ini penulisannya tidak efektif karena agak susah untuk dirapikan gitu. Jadi bagusnya kalau kalian udah paham cara menulis tabel ya, meminta baris, kemudian ada kolomnya ke kanan gitu ya, udah paham gitu, kalian boleh enter dia ke bawah. Nah, walaupun ini apa yang kita pikirkan sebenarnya kalau baru di awal gitu nggak cocok dengan hasilnya nanti gitu ya kan.
Jadi kalau kalian belum paham cara seperti ini, jadi memahaminya cara seperti ini. Kalau udah paham, untuk tampilan yang lebih bagus, kode yang lebih bagus, jatuhkan ke bawah. Baik, ini dia. Oke, baik, materi mengenai membuat tabel sudah kita bahas ya, yaitu tag tabel ada terdiri dari 3. Ini yang paling dasar, ini HTML, bukan HTML5 ya. Kalau HTML5 itu ada penambahan lagi seperti t-head, t-foot, t-body gitu ya, tapi nanti ya, kalian bisa dalami sendiri gitu. Jadi untuk dasar cukup 3 aja yang kalian kenal. Pertama tag tabel, bungkus luarnya, kemudian anaknya di dalam ada tr. Tr itu tabel row, itu memberitahu bahwasannya kalian mau buat baris. Di dalamnya ada td, itu bisa dikatakan kolom tapi lebih tepatnya sel ke kanan gitu, karena sel per sel gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas, saya akan kasih tahu ya, satu lagi tag namanya th gitu ya. Ini bisa diganti th satu persatu atau sekaligus. Kalau mau sekaligus ada caranya, tekan CTRL ya, CTRL di keyboard, kemudian kliknya pindahin ke yang dimaksud. Jadi kursornya bisa sekaligus 5 ini kan, kita rubah sekalian. Oke, jadi kalau kalian menggunakan editor yang baik itu ya, biasanya sangat membantu. Oke, kita lihat hasilnya. Kalau menggunakan tag th, otomatis header tabel kita tuh dibuatkan tebal gitu. Oke, jadi kalau tagnya th, header tabelnya tebal. Baik, yang kedua kita akan mewarnai tabel. Pertama, kalau mau mewarnai tabel, pilih dulu apa yang mau kalian warnai. Pertama, bisa kalian warnai semuanya, warnai semuanya. Oke, pertama yang harus kalian pikirkan, atribut apa untuk mewarnai. Oke, atribut apa untuk mewarnai. Atributnya adalah bg color. Oke, contoh bg colornya red gitu ya. Refresh, merah dia. Oke, ini mewarnai seluruh tabel. Letakkanlah di atribut, di tag tabel. Bagaimana kalau mau mengubah warna per baris gitu, letakkan di barisnya. Apa atributnya tadi? bg color red. Oke, refresh. Oke, jadi satu baris diwarnai merah. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita mewarnai kolom gitu ya. Kalau kolom sayangnya nggak bisa gitu, kita harus setiap selnya kita warnai gitu. Oke, kalau kolom sebenarnya tidak bisa, ya terpaksa kita per selnya kita warnai. Contoh ya, yang kita maksud mau warnai adalah nama gitu ya, mau kita warnai merah gitu. Terpaksa harus gini. Apa tadi? bg color red, bg color red. Oke, jadi kolom ya, kolomnya diwarnai. Oke, seperti itu tekniknya. Oke, kita hapus dulu ya warnanya tadi ya. Sekarang kita ke materi mewarnai sudah ya. Row span, menggabungkan baris ya. Oke, kita coba buat satu lagi kolom ya. Kita buat kolom dulu.
Misalkan kita beri nama kolomnya nilai. Oke. Kemudian nilai ini mau kita bikin ada nilai tugas, kuis, UTS, UAS. Oke. Pertama kita bikinlah ya etika, tugas, kuis, UTS, UAS gitu ya. Kita buat aja dulu ya. Misalkan nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita akan rapikan lagi. Misalkan etika, kuis, tugas, UTS, UAS. Oke, kita udah punya. Etika, kuis, tugas, UAS kita mau letakkan dia di bawah nilai ini gitu ya. Di bawah nilai ini. Oke. Ini kalau kita refresh pasti kacau dia. Ya, dia terletak dia letaknya di sini. Sini. Oke. Bagaimana supaya tampilannya normal ya? Ini agak sulit ya, cuma ikuti saja dulu. Oke. Pertama kita mau nomor ini kita row span gitu, kita gabungin, kita lebarin, dia make dua sel ke bawah, row-nya terpakai sama nomor ini. Supaya apa? Supaya etikanya ke kanan gitu. Kita coba ya, si nomor ini kita row span 2 ya, dua sel kita gabungkan. Nah, kelihatan etikanya minggir ke kanan. Oke. Kemudian kita row span lagi nim. Nah, minggir dia. Kemudian kita row span lagi nama. Sudah normal ya? Belum normalnya di mana? Si nilai ini harusnya menempati 5 sel ke kanan ya, 5 sel ke kanan atau menggabungkan kolom. Berarti apa perintahnya? Call span 5. Nah, sudah normal. Oke. Sudah normal atau belum? Belum ya? Kenapa belum normal? Karena ini kita lihat masih ada yang janggal di sini. Apa yang salah kira-kira? Nilainya gitu, nilainya. Oke, jadi kita isi nilai nilai untuk etika ya, karena kita pengajar yang baik, kita kasih 80 ya. Enggak ya, kita sesuaikan sama anaknya seperti apa, kita sesuaikan. Oke, selanjutnya ada kuis, kemudian ada tugas, kemudian ada UTS, kemudian UAS gitu ya. Oke, ini bentuk normalnya ya. Jadi yang harus kalian pahami adalah sebenarnya berapa sih barisnya, berapa sih kolomnya gitu. Oke. Berapa sih barisnya, berapa kolomnya gitu. Jadi barisnya adalah 1, 2, 3 baris sebenarnya. Oke. Kolomnya TD yang ke kanan normalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke.
Jadi saya ulangi, untuk Rospen dia akan menggabungkan baris ya, sel dia tetap tagnya ada di tag TD gitu, tetap bukan di TR nya. Jadi callspan rospan itu atributnya bukan di TR, tetap di TD gitu ya, tetap di selnya. Tapi sel yang sebagai rujukan itu mau gabungkan ke arah mana, ke arah bawah kah, ke samping kanan kah gitu ya. Jadi tetap di TH atau TD nya gitu. Baik. Mudah-mudahan paham ya, kalau nggak paham nanti diulang. Oke. Saya rasa cukup lah ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana membuat tabel, mewarnai, call span dan row span. Oke. Dan hasilnya seperti ini. Baik, tugasnya coba buat satu kolom lagi namanya nilai angka. Ini digabungin ya, nih. Di sini ada nilai angka. Nilai angkanya kalian bisa cari di internet referensi etika ini berapa persen, kuis berapa persen, tugas berapa persen, UTS, UAS. Jadi nanti nilai angkanya berapa sih mahasiswa ini. Jadi bikin nilai angka, kemudian nilai angkanya berapa, kemudian bikin lagi nilai huruf. Nah, nilai hurufnya berapa ya. Silakan dibuat kalau bisa. Baik, terima kasih untuk tutorial kali ini. Jangan lupa diulang.